Di part sebelumnya, kita membahas bagaimana pikiran manusia bisa menjadi penjara. Tapi sekarang, kita masuk ke sisi yang lebih gelap. Tentang manusia yang haus validasi, takut ditinggalkan, hidup dalam trauma, atau bahkan kehilangan empati sepenuhnya. Dan yang menyeramkan, sebagian dari mereka terlihat sangat normal, karismatik, menarik, bahkan sukses. Karena monster modern tidak selalu terlihat seperti monster. Kadang, mereka memakai senyuman terbaiknya. 6. Narcissistic Personality Disorder. Manusia yang haus dipuja. Nah, ini salah satu karakter favorit internet. Narcissus. Di awal, mereka terlihat sempurna, percaya diri, charming, pintar bicara, penuh perhatian. Tapi lama-lama, semua harus tentang mereka. Mereka haus validasi, haus dipuji, sulit empati. Dan yang menyeramkan, mereka sering ahli memanipulasi. Mereka bisa membuat korban merasa bersalah, padahal merekalah sumber masalahnya. Lucunya, dunia modern justru mendukung sifat narsistik. Karena sekarang perhatian adalah mata uang. Semakin dipuja, semakin merasa berharga. 7. Borderline Personality Disorder. Takut ditinggalkan, tapi menghancurkan hubungan. Orang dengan BPD hidup dengan emosi yang sangat intens. Mereka bisa sangat mencintai seseorang, lalu sangat membencinya dalam waktu singkat. Bukan karena drama, tapi karena ketakutan ditinggalkan begitu besar. Mereka sering merasa kosong, tidak stabil, takut sendirian, tapi juga takut disakiti. Dan hubungan mereka sering penuh kekacauan emosional. Yang menyedihkan, banyak orang dengan BPD sebenarnya hanya ingin dicintai. Tapi luka di dalam dirinya membuat hubungan terasa seperti perang. 8. PTSD. Tubuh bisa selamat, pikiran belum. Trauma tidak selalu hilang hanya karena waktu berlalu. Kadang tubuh seseorang sudah keluar dari kejadian buruk, tapi pikirannya masih terjebak di sana. Itulah PTSD. Suara tertentu, tempat tertentu, atau situasi tertentu bisa memicu rasa takut ekstrim. Dan dunia sering berkata, "Udahlah, move on." Seolah trauma bisa dimatikan seperti notifikasi HP. Padahal otak manusia tidak bekerja sesederhana itu. 9. Psikopat Sosiopat. Monster yang terlihat normal. Ini bagian favorit internet. Psikopat. Karena manusia selalu penasaran dengan monster. Tapi yang menyeramkan, psikopat tidak selalu terlihat menyeramkan. Kadang mereka karismatik, sukses, tenang, bahkan disukai banyak orang. Mereka ahli membaca emosi, tanpa benar-benar merasakan empati. Dan tidak semua psikopat membunuh. Sebagian hanya menghancurkan mental orang lain dengan senyuman. Lebih menyeramkan lagi, banyak orang manipulatif terlihat lebih normal dibanding orang yang sedang depresi. Karena dunia lebih menghargai topeng daripada kesehatan mental yang sebenarnya. Dunia modern memperburuk semuanya. Mari jujur. Dunia modern bukan tempat yang sehat untuk otak manusia. Kita hidup di era overstimulasi, tekanan sosial, validasi instan, kesepian, dan perbandingan tanpa akhir. Setiap hari manusia dipaksa melihat hidup orang lain dan merasa dirinya kurang. Kurang sukses, kurang menarik, kurang kaya, kurang bahagia. Dan media sosial membuat semua orang terlihat sempurna. Padahal banyak yang diam-diam hancur. Mungkin itu sebabnya gangguan mental semakin meningkat. Karena manusia modern terlalu sibuk terlihat baik-baik saja, sampai lupa bagaimana caranya benar-benar sehat. Semakin kita memahami mental disorder, semakin kita sadar satu hal. Tidak semua luka terlihat. Ada orang yang terlihat bahagia, tapi hidupnya kosong.
Ada yang terlihat tenang, padahal pikirannya perang setiap hari. Dan ada juga manusia yang menghancurkan orang lain sambil tetap terlihat normal. Mungkin itu sebabnya memahami psikologi manusia terasa menyeramkan. Karena semakin dalam kita melihat isi kepala manusia, semakin kita sadar bahwa kewarasan itu rapuh. Sangat rapuh. Kalau kamu suka konten psikologi gelap seperti ini, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas mental disorder. Kita membahas sisi manusia yang sering disembunyikan dari dunia. Dan tulis di komentar. Menurut kamu, apa yang paling menghancurkan mental manusia modern saat ini? Trauma? Kesepian? Media sosial? Atau manusia lain? Karena terkadang, hal paling berbahaya bagi pikiran manusia adalah manusia itu sendiri.